Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kali ini materi kita mengenai metode greedy. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertiannya. Apa sih metode greedy? Oke, metode greedy merupakan sebuah metode yang biasa digunakan untuk memecahkan persoalan secara optimasi. Lalu persoalan optimasi itu apa? Persoalan optimasi merupakan persoalan untuk mencari solusi optimum. Nah, di sini untuk persoalan optimasi itu ada dua. Yang pertama persoalan maksimasi dan persoalan minimasi. Untuk metode greedy sendiri hanya akan mencari solusi pada saat itu merupakan solusi yang terbaik. Sehingga metode greedy untuk mencari solusi dapat diterapkan secara bertahap atau step by step. Nah, biasanya secara umum metode greedy itu selalu memilih lokal optimal untuk mencari global optimal. Oke. Nah, di sini untuk penyelesaian masalah yang biasa menggunakan metode greedy yaitu optimal on-tape storage problem, di mana di sini untuk mengoptimalisasi storage atau memori dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Kemudian yang kedua, knapsack problem. Biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa objek dengan total ukuran bobot lebih kecil dengan profit yang maksimal. Kemudian minimum spanning tree problem. Menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang dapat diminimalisasi. Dan yang terakhir adalah short path problem, yaitu menghitung jalur terpendek dari sebuah graf yang berarah. Oke, untuk kali ini penjelasan dibagi ya. Oke, tidak langsung sekaligus semuanya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai optimal on-tape storage problem sama knapsack problem. Oke, kita langsung saja masuk ke optimal on-tape storage problem. Untuk permasalahannya pada metode ini biasanya bagaimana sih kita mengoptimalkan penyimpanan agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Lalu bagaimana susunan yang harus dibentuk? Oke, itu permasalahannya. Nah, lalu bagaimana proses pemecah masalah? Oke, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, biasanya kita mencari nilai panjang data, kemudian waktu penyimpanan, dan waktu rata-ratanya. Lalu, yang kedua, tentukan urutan penyimpanan data. Yang ketiga, kemudian kita menghitung total penyimpanan. Jika ada kapasitas media penyimpanan, maka total tidak boleh melebihi dari kapasitas. Oke. Dan yang keempat, pilih total minimum. Jadi yang dipilih adalah yang paling kecil ya, sesuai dengan unsur efisiensi dan efektivitas. Kita langsung saja masuk ke studi kasusnya. Yang pertama, supaya lebih mudah dipahami. Oke, untuk soalnya, misalnya diketahui ada 3 program yang akan disimpan dalam media penyimpanan dengan panjang masing-masing yaitu 5, 10, dan 3. Lalu bagaimana proses penyimpanan yang optimal dengan metode greedy? Oke, pertanyaannya di sini kita disuruh adalah yang pertama kita disuruh menentukan nilai panjangnya. Yang kedua, mengurutkan penyimpanan dengan menggunakan teknik faktorial sesuai dengan jumlah data. Yang ketiga, tentukan waktu rata-ratanya. Dan yang keempat adalah kita disuruh untuk menyusun susunan order yang optimal. Nah, dari keempat pertanyaan tersebut yang sudah diketahui dari soal sebenarnya nomor 1 yaitu menentukan nilai panjang. Kenapa? Karena di dalam soal itu sudah diberitahu. Kan di sini ada penyimpanan dengan panjang masing-masing adalah 5, 10, 3. Sebenarnya jawabannya itu. Oke, kita langsung aja ke jawaban. Tadi ya yang saya bilang, jawaban pertama yaitu menentukan nilai panjang di sini sudah diketahui. L1 yaitu 5, L2 yaitu 10, L3 yaitu nilainya 3. Panjangnya 3. Nah,
Kita langsung masuk aja jawaban kedua, yaitu di sini kita suruh mengurutkan penyimpanan dengan menggunakan teknik faktorial sesuai dengan jumlah data. Nah, berdasarkan panjang lainnya kita lihat di sini data programnya ada 3. Berarti kalau kita masukkan 3 faktorial, itu artinya kan 3 dikali 2 dikali 1, yaitu nilainya 6. Artinya akan ada urutan penyimpanan sebanyak 6 order. Di sini kita urutkan, misalnya order yang pertama kita urutkan 1, 2, 3. Order yang kedua 1, 3, 2, diputar. Order yang ketiga 2, 1, 3. Order yang keempat 2, 3, 1. Order yang kelima 3, 1, 2. Order yang keenam adalah 3, 2, 1. Setelah kita menyesuaikan order programnya, kita tentukan panjangnya sesuai dengan nilai yang ada di sini. Contoh, misalnya order yang pertama ya tadi ya 1, 2, 3. Untuk panjang 1 yaitu 5, panjang yang kedua yaitu 10, panjang yang ketiga yaitu 3. Nah, yang bawah untuk order yang kedua panjang 1 masih 5, panjang 3 yaitu 3, panjang 2 yaitu 10. Jadi sesuai penempatannya ya. Ini sama nih yang terakhir nih, misalnya 3 panjangnya 3, 2 panjangnya 10, ini 1 panjangnya 5. Jadi harus disesuaikan antara order program dengan panjangnya. Lanjut, setelah kita menentukan panjangnya, kita mencari nilai optimal storage. Ada rumus untuk mencari nilai optimal storage, yaitu menentukan jumlah, yaitu misalnya nih contoh untuk nilai 1 yaitu 5 ditambah dengan masuk yang kedua. Untuk masuk yang kedua itu melewati angka 1 dan 2, berarti kan ditambah dengan 5 dan 10. Kemudian ditambah lagi untuk yang ketiga itu kan melewati 1, 2, 3. Artinya kita akan nambah 5 ditambah 10 ditambah 3. Nilainya yaitu 38. Nah, yang berikutnya juga seperti itu, sama langkahnya. Yang pertama 5. Oke, yang kedua kita melewati 1 dan 3, berarti 5 ditambah 3. Kemudian yang order yang berikutnya adalah 1, 3, 2, berarti kita tambahkan 5 tambah 3 tambah 10, nilainya 31. Sampai dengan order yang ke-6. Nah, sampai sini. Nah, ini langkahnya juga sama ya. 3, 2, 1 berarti ini 3. Mau masuk ke 2 berarti 3 ditambah 2 artinya adalah 3 tambah 10. Kemudian 3, 2, 1 berarti langkah 3 tambah 10 tambah 5, nilainya 34. Nah, di sini sudah ditemukan optimal storage yang didapat adalah untuk nomor order pertama 38, order kedua yaitu 31, order yang ketiga yaitu 43, order yang keempat yaitu 41, order yang kelima yaitu 29, dan order yang keenam yaitu 34. Nah, selanjutnya setelah menemukan optimal storage, kita masuk ke jawaban berikutnya, yaitu menentukan waktu rata-rata. Tadi yang sudah kita tentukan optimal storage-nya, kita tinggal masuk aja untuk rumus di waktu rata-rata MRT. Rumusnya apa? Yaitu optimal storage, nilai optimal storage dibagi dengan jumlah program. Tadi jumlah programnya ada berapa? Ada 3 ya. Berarti contoh di sini 38 dibagi 3, hasilnya 12,66. Kemudian order yang kedua berarti 31 dibagi 3, 10,33. Nah, lanjut sampai yang bawah sampai habis ya. Sampai 34 dibagi 3 yaitu 11,33. Sampai sini paham? Kita masuk untuk jawaban yang 4, yaitu kita menyusun order yang optimal. Oke, kita susun. Tadi kan ada 6 ya. Langkah atau 6 order berdasarkan faktorial, sedangkan programnya 3. Nah, kita susun secara optimal. Bagaimana caranya? Oke, kita tampilkan seperti ini. Ini saya sudah berikan warna yang terpisah. Oke. Saya menentukan mana program 1, mana program 2, dan mana program 3. Oke, untuk order 1 dan 2 itu saya tentukan sebagai nomor program 1. 4, 3, dan 4 itu saya tentukan sebagai program kedua. Dan nomor order 5 dan 6 saya tentukan sebagai program ketiga.
Oke, dari masing-masing program, contohnya misalnya di program 1. Untuk di program 1, saya bandingkan mana nilai yang optimal. Kita cari nilai optimal storage-nya yang paling kecil. Di sini program 1 ada optimal storage-nya 38 dengan 31. Kalau kita lihat yang paling kecil adalah di nomor order yang kedua, yaitu 31. Oke, lanjut masuk ke program yang kedua. Program yang kedua mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 41 ini ya. Maka nomor order yang keempat yaitu merupakan order yang optimal di program kedua. Kemudian yang di program yang ketiga, yang paling optimal adalah ini ya, 29. Yaitu di nomor order ke-5. Oke, masih lanjut. Nah, kalau kita pisah, ini kita ambil dari masing-masing program menghasilkan 3 nilai optimal. Nah, sekarang kita susun order yang optimalnya. Mulai dari yang terkecil. Di sini kan ada sisa yaitu 31, 41, 29. Mana yang paling kecil? Itu yang pertama kali, yaitu 29. Maka 29 nilai kecil yang pertama itu sebagai susunan pertama, yaitu program yang ketiga. Lanjut yang berikutnya, tinggal sisa 31 dan 41. Lebih kecil yang 31. Artinya, susunan yang kedua yaitu 31. Di mana susunan kedua untuk program 1. Dan yang terakhir, susunan yang ketiga yaitu 41 dari program kedua. Lanjut ya. Oke, itu tadi contoh untuk optimal on-tape storage problem. Oke, kita lanjut lagi. Pembahasan berikutnya kita masuk ke knapsack problem. Untuk pembahasan knapsack problem, kita lihat dulu untuk permasalahan menggunakan metode ini, yaitu yang pertama, bagaimana objek-objek yang tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tempat atau kita sebut dengan knapsack yang mempunyai kapasitas maksimal yang disebut dengan M. Lalu bagaimana memilih objek yang akan dimuat dari N objek yang ada sehingga nilai objek termuat jumlahnya sesuai dengan kapasitas. Yang pasti kapasitasnya harus kurang dari sama dengan kapasitas. Tidak mungkin lebih ya. Jika semua objek harus dimuat ke dalam sebuah tempat, maka berapa bagian dari setiap objek yang ada dapat dimuat ke dalam sebuah tempat sedemikian sehingga nilai kumulatif maksimal sesuai dengan kapasitas sebuah tempat. Di sini untuk proses pemecahan masalahnya ada 3 cara. Yang pertama secara matematika, yang kedua secara kriteria greedy, dan yang ketiga adalah algoritma pemrograman greedy. Oke, kita langsung masuk ke studi kasusnya saja. Contoh untuk soalnya ada kapasitas angkut truk yaitu sebesar 20 ton. Nah, di sini truk tersebut harus mengangkut beras seberat 18 ton dengan keuntungan yaitu 25 juta. Kemudian gula seberat 15 ton dengan keuntungan yaitu 24 juta. Dan pupuk seberat 10 ton dengan keuntungan yaitu 15 juta. Jika barang tersebut diangkut semua tentu tidak akan bisa karena kapasitas daya angkutnya melebihi. Tadi kan truk dikatakan kapasitas daya angkutnya hanya 20 ton. Sedangkan kalau kita angkut semua di sini, total dari semua 3 barang tadi yaitu sejumlah 43 ton. Jadi nggak mungkin diangkut semuanya. Nah, di sini kita mencari barang apa saja yang bisa terangkut oleh kapasitas truk tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini kita ringkas dulu ya dari soal tersebut. Kita masuk, diketahui tadi ya kapasitasnya M sama dengan 20 ton. Kemudian jumlah barangnya tadi ada 3 ya, yaitu beras, gula, dan pupuk. Kemudian berat
dari masing-masing barang, yaitu untuk beras 18 ton, untuk gula 15 ton, dan pupuk 10 ton. Sedangkan profitnya untuk keuntungannya, beras sebesar 25 juta, gula sebesar 24 juta, dan pupuk sebesar 15 juta. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, menggunakan cara matematika. Untuk menggunakan langkah matematika, kita cari dulu kemungkinan solusi yang terjadi. Perintahnya adalah 2N. Nah, N merupakan adalah jumlah barang, berarti 2 dikalikan 3. Artinya, kemungkinan solusi yang terjadi sebanyak 6 kali. Kita tentukan tadi kan X1, X2, X3. Kita tentukan jika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, maka X3 nanti kita cari nilainya. Kemudian, jika X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, maka X3 kita cari nilainya. Jika X1 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, maka kita cari X2-nya. Nah, ini juga sama, kebalikannya X1 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, kita cari X2. X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, kita cari nilai X1 nanti. X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 0, kita cari X1. Oke, untuk nilai pembatas jangan sampai lupa, yaitu jumlah WI dikalikan dengan XI kurang dari sama dengan 20. Pembatas berarti kan batasannya yaitu 20 ton tadi ya. Nah, untuk profit tujuannya yaitu kita mencari profit maksimal. Apa? Jumlah dari PI dikali XI. Nah, sekarang kita cari. Nah, ini rumusnya. Dilihat dari apa? Dilihat dari bobotnya. Oke, ini tadi kan 18 beras, 15 gula, 10 pupuk. Oke, kita lihat. Sekarang kita masukkan nilainya. X1 itu 0, X2 yaitu 1, X3. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Namakan nilainya seperti ini. X1 tadi 0 ya. Jadi 18 dikalikan 0 ditambah X2. X2-nya itu 1. 15 dikalikan 1 ditambah 10 X3. Karena X3 yang ditanya, maka kita tidak tahu berapa nilainya. Hasilnya harus kurang dari atau sama dengan 20. 18 kali 0, 0. 15 kali 1, 15. 10 X3 kurang dari sama dengan 20. Ini berarti kan sama aja dengan 15 ditambah 10 X3 kurang dari sama dengan 20. Oke. Kita pindahkan. Masih ingat proses aritmatika? Jika kita pindahkan di yang tadinya nilainya positif, kita pindahkan ke belakang sama dengan, maka nilainya jadi negatif. Dia mengurangi. Oke, ini jadinya 10 X3 kurang dari sama dengan 20 minus 15. Maka 10 X3 sama dengan 5, karena tadi 20 sudah dikurangi dengan 15 ya. Lalu lanjut, ini kan 10 X3 itu sama aja 10 dikali X3. Karena kita mencari nilai X3, yang tadinya perkalian kita pindahkan ke posisi setelah sama dengan, maka menjadi pembagi. Yang tadinya perkalian dipindahkan menjadi pembagi. Di sini jadinya 5 dibagi 10. Oke. Masih bisa diperkecil kalau di aritmatika ya, masih bisa diperkecil. Jadi nilai X3-nya yaitu 1/2. Sampai sini bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Lanjut untuk solusi yang kedua. Solusi yang kedua masih berdasarkan bobot, yaitu 18 tadi ya. 18 dikali 1, ini 15 kali 0, 10. Nah, caranya sama tadi, panjang seperti ini. Saya langsung aja. X3 hasilnya di sini adalah 1/5. Oke. Untuk solusi yang ketiga, mencari X2 dengan X1 sama dengan 0, X3 sama dengan 1, maka X2-nya adalah 2/3. Lalu solusi yang keempat, X1 sama dengan 1,
X3 sama dengan 0, X2-nya yaitu 2/15. Solusi yang kelima, X2-nya 0, X3-nya 1, maka X1-nya adalah 5/9. Lalu solusi yang keenam adalah X2-nya 1, X3-nya 0, maka X1-nya 5/18. Oke, ini baru langkah pertama untuk menggunakan cara matematika. Langkah pertama yaitu kita mencari kemungkinan solusi yang terjadi. Lanjut masuk langkah kedua. Setelah kita menentukan kemungkinan solusi yang terjadi, kita masuk langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai profit maksimal. Dari mana? Tiap solusi kita sudah mendapatkan X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. Nah, ingat maksimalnya adalah WI XI, ini bobot maksimalnya itu 20. Nah, di sini profit maksimal. Nah, kalau profit, ini yang tadi bukan berat ya. Kalau tadi kan untuk mencari nilai X-nya tadi kita menentukan dengan weight-nya, dengan beratnya. Nah, untuk menentukan profit maksimal kita tentukan dengan nilai keuntungannya tadi yang 25 juta, 24 juta, 15 juta masing-masing barang. Oke, kita masukkan nilainya. Tadi kan X1 sama dengan 0, berarti 25 dikali 0. X2 sama dengan 1, berarti 24 dikali 1. X3 dikali setengah, berarti 15 dikali setengah. Hasilnya adalah 25 kali 0, 0. 24 dikali 1, 24. 15 dikali setengah, 7,5. Hasilnya adalah 31,5. Solusi pertama mendapatkan profit sebesar 31,5. Masuk untuk solusi yang kedua. Oke, solusi yang kedua ini masih sama ya. X1-nya yaitu 1, X2-nya 0, X3-nya 1/5. Maka profit yang didapatkan yaitu sebesar 28. Solusi yang ketiga mendapatkan profit sebesar 31. Solusi yang keempat yaitu sebesar 28,2. Solusi yang kelima yaitu sebesar 28,89. Solusi yang keenam yaitu 30,94. Oke. Dari profit di sini dari solusi 1 sampai solusi 6 kita harus menentukan nilai profit maksimal. Berarti kita lihat solusi yang keberapa yang nilai profitnya itu tinggi. Kalau kita lihat di sini ada 31,5, 28, 31, 28,2, 28,89, 30,94. Maka profit yang paling tinggi ada di posisi solusi yang pertama, yaitu 31,5. Masuk kesimpulannya berdasarkan profit maksimal ya. Oke, kita komposisikan barang yang ada. Oke, kita muatkan, masukkan ke dalam truk dengan profit maksimal yaitu sebesar 31,5. Yang pertama, beras tidak dimuat karena tadi nilai X-nya X1-nya yaitu sama dengan 0, berarti beras tidak diangkut atau 0. Kemudian gula dimuat semua karena tadi X2-nya sama dengan 1, berarti 15 ton ya. Dengan profitnya yaitu sebesar 24 juta. Lanjut, kemudian pupuk dimuat separuhnya tadi, X3 sama dengan setengah, artinya setengah. Tadi kan untuk pupuk beratnya 10 ton, kalau setengahnya berarti kan 5 ton ya. Sedangkan profitnya 15 juta karena setengahnya jadi 7,5. Lalu total maksimal kapasitas knapsacknya yaitu 20 ton, sedangkan total profitnya itu sebesar 31,5 juta. Oke, sampai sini bagaimana untuk knapsack problem secara matematika. Kita lanjut untuk pemecahan masalah yaitu menggunakan kriteria greedy. Oke, untuk menggunakan kriteria greedy di sini kita langsung aja ya, masuk langkah pertama. Kita disuruh menentukan nilai profit maksimal. Yang namanya kita mencari keuntungan itu mencari keuntungan yang besar.
Ya, makanya kenapa kalau profit selalu mencari nilai maksimalnya, nilai yang paling tinggi. Kita urutkan. Profit yang pertama 25 juta, profit yang kedua 24 juta, dan profit yang ketiga adalah 15 juta. Profit yang paling tinggi kita berikan nilai 1, sedangkan profit yang paling rendah kita berikan nilai 0. Di sini kelihatannya profit yang pertama yaitu 25, sedangkan profit yang paling rendah adalah 15. Nah, maka yang dicari adalah profit yang P2-nya. Di sini 24 juta. Itu kita cari. Caranya sama seperti tadi dengan fungsi pembatas, yaitu WI dikalikan XI kurang dari sama dengan 20. Oke, kita masukkan rumusnya. 18 itu berarti kan beras, ini kan profit 25 itu untuk beras. Bobot untuk beras. Dikalikan nilainya itu 1, sini 1. Kemudian 15 kali X2. Kenapa ini X2? Karena untuk profit yang 24 juta ini untuk gula dengan bobot 15 itu yang belum diketahui, maka X2. Kemudian 10 kali 0. 10 kali 0 karena untuk berat 10 ton, profitnya 15 karena paling rendah, maka nilainya 0. Kurang dari sama dengan 20. Kita masukkan nilainya. 18 kali 1 sama dengan 15. 15 kali X2 berarti 15 X2, 10 kali 0 berarti 0, sama dengan 20. Oke, langsung kita masukkan 15 X2, kita pindahkan 18 positif, pindah ke posisi kanan menjadi negatif, 20 dikurangin 18, maka nilainya 2, 15 X2. Oke, kita pindahkan X2 menjadi pembagi, perkalian menjadi pembagi, kita pindahkan ke posisi kanan, 2/15. Jadi, untuk P1 yaitu sebesar 25, oke, X1-nya maksimal ya, maka diberikan nilai 1, sedangkan batas nilainya tadi di sini kan X2 yang tidak terlihat ya, yang belum ketahuan, jadi sekarang sudah ketahuan X2 itu adalah 2/15 dan P3-nya 15 yaitu X3-nya 0. Oke, itu langkah pertama. Sekarang masuk ke langkah kedua. Kalau tadi profit keuntungan kita mencari nilai yang paling tinggi, sekarang kita menentukan berat yang paling ringan. Berat yang paling ringan kita berikan nilai 1, sedangkan berat yang paling maksimal kita berikan nilai 0. Ini kebalikannya jadinya ya. Ingat, keuntungan kita mencari yang paling tinggi, sedangkan beban kita mencari yang paling rendah. Secara logika dalam kehidupan aja ya, yang namanya untung kita maunya yang tinggi, tapi kalau yang namanya beban kita maunya yang kecil. Oke, lanjut. Di sini kita mencari nilai W2-nya yaitu 15, ini yang belum ketahuan. Nah, perintahnya sama seperti yang tadi. Oke, 18 dikalikan 0, di sini karena berat 18 X W1 itu 0. Kemudian 15 kali X2. Oke, ini yang ditanya. Kemudian 10 kali 1 karena berat W3 itu nilainya 1, kurang dari sama dengan 20. Masuk. 18 kali 0 0, 15 kali X2 yaitu 15 X2 ditambah 10 dikali 1 yaitu 10, kurang dari 20. Masuk, kita posisikan, pindahkan positif, kita pindahkan ke posisi kanan menjadi negatif, 20 dikurangin 10, maka jadi 10. Nah, sekarang 15 X2 kita mencari X2, kita pindahkan menjadi pembagi. X2 sama dengan 10 dibagi 15. Masih bisa diperkecil. Oke, diperkecil dengan dibagi dengan 5, yaitu hasilnya X2 adalah 2/3. Jadi hasilnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2/3, X3 sama dengan 0. Oke, ini langkah kedua, kita berdasarkan beban. Ingat, kalau beban mencari nilai yang paling kecil. Oke, lanjut masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita melakukan perbandingan.
yaitu profit dibagi beban. Oke, seperti ini. Profit dibagi beban. 25 dibagi 18 hasilnya 1,39. 24 dibagi 15 hasilnya 1,6. 15 dibagi 10 hasilnya 1,5. Nah, dari hasil perbandingan profit dibagi beban atau bobot, maka kita mencari mana nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi adalah 1,6. Maka kita berikan angka 1. Sedangkan yang paling rendah kita berikan angka 0. Nah, artinya di sini kita tinggal mencari nilai tengahnya, yaitu yang 1,5. Caranya bagaimana? Sama dengan sebelumnya. 18 kali 0, 15 kali 1, 10 kali X3 sama dengan 20. 0 ditambah 15 tambah 10 X3. Pindah ke posisi kanan jadi negatif, 20 dikurangin 15 maka jadi 5, 10 X3. Sekarang X3 kita pindahkan jadi pembagi, 5 dibagi 10. Oke. Kita bisa sederhanakan kembali, yaitu dibagi 5 ya, 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2, berarti setengah. Oke, lanjut. Artinya X1 itu nilainya 0, X2 nilainya 1, dan X3 nilainya setengah. Dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, ingat ya, langkah pertama kita mencari profit yang paling tinggi, keuntungan yang paling tinggi. Langkah kedua kita mencari beban yang paling rendah. Langkah ketiga kita membandingkan, kita bagi profit, kita bagi dengan beban, kemudian kita ambil perbandingan yang paling besar. Oke, dari 3 ini kita bisa simpulkan hasilnya. Untuk langkah pertama, X1-nya yaitu 1, sedangkan X2-nya 2/15, X3-nya 0. Lalu untuk langkah kedua berdasarkan bobot, X1-nya 0, X2-nya 2/3, X3-nya 1. Sedangkan langkah ketiga berdasarkan perbandingan, yaitu X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya setengah. Oke, ini untuk batas maksimalnya WIXI yaitu 20 batas maksimalnya. Nah, sekarang kita mencari nilai profitnya. Oke, nilai profitnya 25 dikalikan 1, 24 dikalikan 2/15 ditambah 15 dikali 0. Maka nilainya ini 25 ditambah 3,2 tambah 0, hasilnya 28,5. Sedangkan kalau langkah yang pertama ya, berdasarkan profit. Langkah yang kedua berdasarkan bobot, menghasilkan nilai profitnya itu 31. Langkah yang ketiga berdasarkan perbandingan profit dengan bobot, yaitu 31,5. Nah, dari hasil profit yang sudah ditentukan, langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, ternyata profit yang paling tinggi berada di langkah ketiga. Oke, kesimpulannya sama seperti tadi ya. Artinya yang kita masukkan adalah gula seberat 15 ton, pupuk setengahnya itu 5 ton. Oke, sampai sini bagaimana? Kita masuk ke pemecahan masalah berikutnya, yaitu dengan algoritma pemrograman greedy. Oke, langsung saja. Kalau untuk algoritma pemrograman greedy, di sini kita ada prosedur greedy knapsack-nya. Ada sebuah alur perintahnya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah pertama. Sebelum masuk ke
alur perintah tadi ya, pengkodeannya, codingannya, langkah pertama kita membandingkan dulu, kita urutkan dulu berdasarkan perbandingan. Caranya seperti tadi, perbandingannya itu profit dibagi bobot. Oke. Dari hasil pembagian ini, nilai perbandingan yang paling tinggi kita urutkan menjadi nomor 1. Yang berikutnya menjadi nilai berikutnya. Berarti di sini kan 1,6 paling tinggi, berarti urutan pertama, 1,5 urutan kedua, 1,39 urutan ketiga. Jadi urutan data yang terbaru menjadi begini. Yang tadinya urutan kedua sekarang pindah menjadi urutan pertama, yang urutan ketiga jadi urutan yang kedua, dan urutan yang pertama jadi urutan yang terakhir. Oke, itu langkah pertama. Sekarang langkah yang keduanya. Nah, langkah yang keduanya baru kita masukkan ke dalam algoritma greedy-nya yang tadi, yang perintah pengkodeannya. Oke, supaya mudah, kita gunakan tabel bantuannya. Kita masukkan for i sama dengan 1 to n. Nah, tadi terlihat ya, kalau udah 1 to n, n-nya adalah ada 3 jenis barang, berarti perulangan kemungkinan akan terjadi sebanyak 3 kali. Oke, kita langsung masuk. Ini perintahnya mana aja? Nih, untuk for, ini untuk pengkondisian di dalam for, ini statement di dalam for, ada 2 statementnya. Kemudian ada pengkondisian di luar for setelah loopingnya berakhir. Oke, dan ada statement if. Oke, langsung kita kerjakan saja. Untuk langkah yang pertama, kondisikan WI lebih dari M. W1 berarti ini ya, nilainya itu 15. 15 apakah lebih besar dari 20? Jawabannya false. Jika false, masih ingat kondisinya tadi? Jika false, maka dia tidak akan dikerjakan. Oke. Tidak akan, karena kondisi true dia akan mengakhiri looping atau end, selesai. Tapi di sini tidak akan dikerjakan, maka masuk ke statement berikutnya, statement dari for, yaitu xi 1 sama dengan 1, isi sama dengan 20 dikurangin 15 sama dengan 5. Sekarang statement yang berikutnya, berarti M yang terbaru, isi yang terbaru, M-nya berarti sekarang menjadi 5. W2-nya ya, yaitu 10. 10 apakah lebih dari 5? Jawabannya adalah true. Kalau true, maka N selesai. Tidak akan mengerjakan statement loop lagi. Masuk kemana? Masuk ke pengkondisian if i kurang dari sama dengan n, yaitu ini kan kondisi i-nya itu 2. 2 kurang dari sama dengan 3, jawabannya true. Kalau true, masuk ke statement if-nya yaitu x2. Oke, x2 di mana isinya berapa tadi M? Yaitu 5 per WI-nya itu 2. WI di sini adalah 10, untuk W2-nya 5 per 10 sama dengan setengah, 1 per 2. Untuk loop berikutnya yang nomor 3 bagaimana? Ya berakhir, tidak akan dikerjakan. Kenapa? Karena tadi di sini ada statement true mengakhiri perintah loop. Oke, itu langkah yang kedua. Masuk kesimpulannya, kita lihat di sini. Tadi nilai PI dengan nilai WI. Tadi terlihat hasilnya untuk X1 sama dengan 1, X2 sama dengan setengah, sedangkan X3 sama dengan 0. Tadi kan tidak dikerjakan ya, loop yang ketiga, maka sama dengan 0. Oke, fungsi pembatasnya kita langsung saja 15 dikali 1. Oke, kalikan 1 ini ditambah 10 bobot dikali setengah
ditambah 18 dikalikan 0, X3-nya 0, sama dengan 20. Maka 15 ditambah 5, kan 15 dikali 1 sama dengan 15, 10 dikali setengah sama dengan 5, ditambah 0, yaitu 20. Jadi 20 sama dengan 20. Oke, ini fungsi pembatasnya. Sedangkan fungsi tujuannya adalah profitnya. 24 dikali 1 ditambah 15 dikali 1/2 ditambah 25 dikali 0 sama dengan 24 ditambah 7,5 ditambah 0, yaitu profitnya 31,5. Dari knapsack atau kapasitas maksimal sebesar 20, maka dapat diambil kesimpulan seperti ini. Ini ya, properti objeknya tadi, N barangnya itu ada 3, 1, 2, 3. Profitnya masing-masing ada yang 25 juta, 24 juta, 15 juta. Ini untuk barang pertama beras, kedua gula, ketiga pupuk. Beratnya, bebannya itu 18 ton, 15 ton, 10 ton. Nah, perbandingannya yaitu ini hasil perbandingan untuk beras yaitu 1,39, untuk gula 1,6, untuk pupuk yaitu 1,5. Nah, sekarang kita bandingkan greedy by profit. Kalau greedy by profit, dilihat apa kalau profit? Keuntungan yang paling tinggi. Dilihat keuntungan yang paling tinggi yang mana? Dari PI sini. Keuntungan yang paling tinggi adalah beras. Maka kita berikan nilai 1. Oke. Untuk beras nilainya 25. Bebannya berapa? Bobotnya yaitu 18. Kalau misalnya knapsacknya 20, 18 dikurangin 20, sisa 2. Ada lagi nggak weight bobot yang bisa masuk 2? Kalau tidak ada berarti cukup 1 saja di sini. Oke, kecuali kalau misalnya masih ada yang bisa ditampung. Oke, bisa kita masukkan lagi nilai 1. Kemudian greedy by weight atau bobot ya. Kalau bobot kita mencari apa? Berat atau beban yang paling kecil. Dari objek di sini yang berat paling kecil adalah barang yang ketiga. Oke, yaitu 10. Nah, ini kita berikan nilai 1. Nah, dari knapsacknya yaitu 20 dikurangin 10, masih ada nilai 10. Ada lagi yang bisa dimasukkan? Tidak ada. Karena yang lainnya di atas itu, ada ini 15, ini 18, maka nggak mungkin. Cukup 1 di sini berarti ya. Kemudian greedy by density. Nah, density ini kita berdasarkan perbandingan. Nah, mana nilai yang paling tinggi? Nilai yang paling tinggi adalah di sini 1,6 dengan bobotnya yaitu 15. 15 dikurangin 25 ya nggak mungkin. Berarti cukup 1. Nah, kalau misalnya kita lihat total bobotnya di sini untuk profit yaitu bobotnya 18 sedangkan profitnya 25. Ini bobotnya 10, profitnya 15. Berdasarkan grade by density itu bobotnya 15, profitnya 24. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini terlihat bahwa greedy by profit ya memiliki keuntungan memang lebih besar yaitu sebesar 25 juta. Namun jika diperhatikan secara seksama greedy by density itu lebih optimal karena dengan bobot lebih kecil, di sini kan bobotnya hanya 15 ya, tapi keuntungannya itu bisa mencapai 24. Cukup besar, dikatakan cukup besar. Maka solusi optimalnya yaitu berdasarkan greedy by density. Oke, sampai sini bagaimana untuk metode greedy. Ini baru 2 pembahasan ya.
Oke, saya lanjutkan untuk metode greedy di pembahasan yang berikutnya. Kali ini materi yang dibahas banyak perhitungannya, jadi kita harus paham untuk perhitungan aritmatikanya ya. Dan jangan lupa mengenai langkah-langkahnya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.